Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini menjelang siang untuk memuji kepada nama Tuhan. Pagi hari ini saya untuk semangat untuk saat teduh sejenak. Saya mau menjelaskan untuk bangkit berdiri dan memenuhi Tuhan segala hidupnya. Kami datang ke Tuhan untuk memuji dan menyembah. Semua semata-mata oleh karena
kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala pertolongan Tuhan yang Tuhan telah karuniakan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan memampukan kami melewati setiap tantangan kehidupan dan kami mengalami kemenangan lepas kemenangan. Dan hari ini kami boleh mengucapkan ungkapan rasa syukur kami atas segala pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan karuniakan bagi hidup kami dan dalam kami ibadah pada pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan memberkati. Pertolongan ibadah raya pada pagi hari ini datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan segala isinya, dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Amin. Silakan Pak kasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 sebagai pembacaan responsor ya pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 kita akan baca secara bergantian ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada beberapa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang memberikan kuasa menyembuhkan mukjizat, dan kepada yang lain memberikan karunia yang membuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang memberikan karunia untuk kata-kata yang bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasul kita sebagaimana orang percaya dalam segala abad mengucapkannya. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus yang Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita secara berdoa dan surat secara Shalom. Sepertinya suaranya kurang keras. Shalom. Ada sukacita sore ini? Saya mau undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kanan kita. Kita bilang, di kiri ada Tuhan, di kanan ada Tuhan, sekeliling kita ada Tuhan. Bisa? Kita mau coba. 1, 2, 3. Di kiri ada Tuhan, di kanan ada Tuhan, sekeliling kita ada Tuhan. Sepertinya anak semangat nih. Tadi pagi sekolah minggu tuh udah semangat. Kita jangan mau kalah sama anak-anak sekolah minggu. Sekali lagi ya. Di kiri ada Tuhan, di kanan ada Tuhan, sekeliling ada Tuhan. Bersemangat Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kiri kanan tuh ada Tuhan.
keluarganya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita akan memuji sekali lagi. Aku cinta Yesus, ya Allah. Siang hari ini saya membuka ruang saksian untuk Bapak Ibu yang rindu menceritakan cinta kasih Tuhan. Namun sebelumnya saya mengundang untuk guru-guru sekolah minggu untuk bersaksi. Shalom. Puji Tuhan, kami guru sekolah akan menyaksikan pujian yang berkata segala perkara Tuhan punya rencana untuk kita semua.
Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu. Mungkin ada yang ingin bersaksi. Kalau tidak ada, saya undang adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan. Kisah para Rasul 11 ayat 15. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Dari sekolah minggu, tiba saatnya siang hari ini kita akan masuk dalam penyembahan Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh ada hari ini berkat karena kasih Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Banyak yang
Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi kami. Firman yang menjadi manusia dan terang bagi jalan kami, ya Tuhan. Kita bersama-sama katakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kau juru selamat. Yesus, Kau juru selamatku. Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku. Kau pintu bagi setiap Yesus, Segala tulisan yang dikirimkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan bersyukur ya Pak, kita daripada pagi hari ini kami dilengkapi dengan kuasa firman Tuhan, dan kami percaya firman Tuhan yang terus menuntun perjalanan kami sebagai orang percaya, sehingga kami tetap berpengharapan di dalam Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Melengkapi amal mudah melengkapi umat yang hadir pada pagi hari ini berfirman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kembali Bapak Ibu kepada selamat pagi. Shalom. Shalom. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ya. Siapa dari Bapak Ibu yang tidak pernah jadi bahan perguncingan? Ya. Ada di sini? Ada orang yang tidak pernah jadi bahan perguncingan? Ya. Ya. Apa itu gunjing? Ya. Bukan pemotong rumput ya, gunjing. Ya. Gosip. Nah sekarang bilang gibah gitu ya. Ada artinya juga menjadi sorotan, tetapi sorotan negatif, pembicaraan secara negatif. Tiap kita tidak bisa lepas dari perguncingan. Ya. Bahkan seorang pemimpin tidak terlepas dari perguncingan. Seorang pendeta tidak terlepas dari perguncingan. Ya. Seorang pengembala pun tidak terlepas dari perguncingan. Ya. Para pemimpin rohani ini menjadi
menjadi sorotan. Ya. Banyak orang memperguncingkan tentang apa? Tentang sikap mungkin ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gitu ya. Bagi seorang pendeta ya, tidak punya anak salah. Ya. Ini mana sih ini? Benar nggak sih kata Tuhan gitu ya? Punya anak banyak ya kelewatan. Ya. Kalau kurus dibilang kayaknya, ya apa kurang makan gimana? Kegemukan nggak pernah doa kali ini jadi ya. Anggota nggak pernah doa gitu. Ya. Banyak hal yang ingin dibicarakan ya, sebagai pemimpin rohani. Khotbah pendek, nggak persiapan. Khotbah panjang, ya kayak sinetron. Berjilid-jilid gitu ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapi perguncingan itu? Ini sudah sesuai dengan tema, sambungan dari ya kisah para rasul yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Ya, bagaimana sosok Petrus, seorang pemimpin rohani yang luar biasa. Jadi tidak terlepas juga dari perguncingan. Mari kita buka sambungan. Sekarang kisah para rasul pasal berapa? Ya, mudah-mudahan saudara catat ya. Jadi kita ini luar biasa loh, setiap minggu kita belajar tentang pasal demi pasal kitab kisah para rasul sehingga kita ya dibuat mengerti tentang suatu kebenaran firman Tuhan ya. Kisah para rasul pasal 11 hari ini ya. Kisah para rasul pasal 11 ya. Kalau kemarin kita belajar tentang sosok siapa? Cornelius ya. Sosok Cornelius ya. Kita akan belajar lagi dalam kitab Kisah para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-18. Saya kembali undang kepada Bapak Ibu untuk kita baca secara berbalasan ya. Kisah para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-18. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba aku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada tempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku mendapatnya aku lihat segala jenis binatang kaki empat dan binatang liar, binatang di jalan dan burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makan. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tarik emas ke dalam mulut. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau katakan haram. Hari ini terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik balik lagi. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu katalah kepadaku, pergi di sana mereka yang tidak terlibat tentang saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan dia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan merasakan pertama bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka mereka kata, aku akan berkata Tuhan, Yohanes berbaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya pada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu mendengar Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada itu. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ternyata di tengah-tengah pelayanan Rasul Petrus, ya, terjadi ada perguncingan, ada selisih pendapat yang berkembang pada waktu pelayanan Petrus pada waktu itu. Ya, kira-kira apa ya perguncingan yang terjadi?
Kita sudah bahas ya di minggu yang lalu tentang siapa? Tentang sosok petobat baru. Siapa namanya? Cornelius. Apa yang terjadi? Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa ternyata orang Yahudi punya undang-undang, punya syariat Yahudi. Ya, apa syariatnya? Kemarin minggu yang lalu apa syariatnya? Ya, tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Ya. Mereka hanya bergaul, berteman dengan orang Yahudi sebangsa mereka. Jangankan bergaul, masuk ke rumahnya saja nggak boleh, bertamu saja ke rumah dia nggak boleh. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang melihat, ya, jemaat di Yudea melihat, ya, dan jemaat di Yudea orang yang sudah percaya pada Kristus, ya, tidak hanya melihat, juga mereka mendengar tentang apa? Tentang sosok Petrus, ya, yang masuk ke rumah siapa? Yang masuk ke rumah Cornelius. Siapa Cornelius? Seorang tentara, seorang perwira dari bangsa Romawi, bukan orang Yahudi. Tidak hanya berbicara, berkomunikasi, tetapi Petrus masuk ke rumahnya. Ini salah fatal, ya kan? Salah fatal. Artinya apa? Petrus, ya, telah melanggar syariat, ya, syariat orang Yahudi. Ini yang tersebar, ya. Ini yang tersebar. Tapi kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sosok Petrus ini luar biasa. Ya, dia tidak, ya, tiba-tiba marah, ya, mendengar hal itu. Tetapi dia mau dipandangkan. Ya, seorang Petrus yang luar biasa. Tentunya dia seorang rasul yang penuh hikmah. Dia akhirnya apa? Dia akhirnya mempertanggungjawabkan pelayanan, ya, tentang apa? Tentang memenangkan Cornelius. Ya, diceritakan semuanya. Ya, tentang apa? Tentang sosok Cornelius, mengapai dia berkomunikasi dengan Cornelius bersama dengan para pengawal-pengawalnya. Ya. Kenapa dia harus masuk ke rumah Cornelius? Ya, dia ceritakan semuanya. Kita akan boleh belajar bagaimana sosok Petrus ini yang penuh hikmat ini merespon masalah, ya, merespon isu-isu yang tersebar pada waktu itu. Yang pertama kita boleh belajar pada ayat yang kelima dikatakan, ya, aku sedang berdoa. Ya, Petrus menjelaskan, waktu itu aku sedang berdoa di kota Yope. Ya, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Ya, ada lembaran kain, ya, bersudut 4, gitu ya. Dan di kain itu, ya, di tengah-tengahnya berbagai macam, dia melihat berbagai macam binatang-binatang haram yang tidak boleh dimakan, ya, menurut hukum Taurat. Tetapi aneh, Tuhan yang dia sembah itu, ya, kok tiba-tiba bilang, ya, Petrus, ya, makanlah. Dia langsung heran. Sebagai seseorang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat, ya, sekali-kali aku tidak akan pernah makan itu, ya, belum pernah makanan yang haram masuk ke mulutku. Tetapi firman Tuhan berkata, suara Tuhan berkata kepada Petrus, apa yang dinyatakan Allah oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Maksudnya apa itu? Ya, maksudnya apa itu? Dia waktu itu bingung. Tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Shalom, alaikum. Shalom. Siapa itu? Ternyata pengawal dari Cornelius. 3 orang pengawal Cornelius. Kami sedang mencari Petrus. Ya, saya sendiri. Ya. Pemimpin kami mencari Bapak, ya, untuk menjumpai dia. Karena sudah larut malam, akhirnya Petrus mempersilahkan pengawalnya untuk nginap dulu. Ya sudahlah, besok aja, ini sudah larut malam, kali nginap aja. Ya, kali nginap aja di rumah saya, besok pagi-pagi kita akan pergi menjumpai pemimpinmu. Ya, akhirnya pagi-pagi Petrus bersama dengan pengawal Cornelius, dan Petrus juga membawa pengawal sendiri. Ya, takut ada apa-apa terjadi di jalan atau di rumahnya Cornelius, kita nggak tahu ya. Apakah ini perencanaan pembunuhan? Ya, ternyata Petrus pun membawa pengawal juga 3 orang.
pengawal juga untuk apa, menjumpai Cornelius. Dan saya kira selama perjalanan ada orang-orang melihat, ya, selama perjalanan mereka Petrus ke rumah Cornelius, orang-orang melihat, ya, karena waktu itu kan belum ada Grab, ya, belum ada mobil, pasti orang melihat, ya, jalan kemana, masuk ke rumah siapa, ya, itu dilihat, ya, seperti kampung-kampung, ya, kalau ada laki-laki lain masuk, ya, ke rumah seorang yang jomblo, itu ketahuan satu RT, satu kampung, pasti ketahuan, bisa jadi permukiman ke kampung itu. Padahal dia itu apa? Adik yang hilang, ya enggak, sudah lama kembali ke rumah, tapi menjadi gosip seperti itu. Ya, itu yang disampaikan, ya, disampaikan. Artinya apa, Bapak Berkasih? Petrus menceritakan perjalanan rohaninya bersama dengan Tuhan. Dia ceritakan semuanya, bagaimana dia ketika dia berdoa, bagaimana dia dikuasai oleh Roh Kudus, bagaimana Tuhan menunjukkan penglihatan kepada dia seperti itu. Bahwa apa? Bahwa aku tidak hanya dipanggil memberitakan Injil kepada bangsa Yahudi, tetapi Tuhan berpesan bahwa Injil yang saya pegang ini, ya, yang akan saya beritakan ini juga dipercayakan kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal sunat, ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal, ya, orang-orang di luar Yahudi. Ya. Artinya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bahwa Petrus mau bilang mata-mata untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan dia, ya. Bukan untuk kepentingan pribadinya. Petrus mau ngomong seperti itu. Apa yang saya kerjakan ketika saya berjumpa dengan Cornelius, ketika saya menginjili Cornelius, ya, saya taat kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan pribadi saya. Jika Petrus berbicara seperti itu, bukan untuk kepentingan saya. Dia menyaksikan bagaimana pengalaman-pengalaman rohaninya berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan berpesan kepada dia. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apa menjadi pembelajaran kita juga kepada kita sebagai umat Tuhan? Ya. Petrus yang mengatakan bahwa apa yang dikerjakannya waktu itu, ya, sekalipun menjadi kontroversi waktu itu menjadi kontroversi, ya. Apa yang dilakukan Petrus pada waktu itu menjadi kontroversi, tetapi dia menyaksikan pengalaman imannya itu. Dia mau bilang begini, apa yang saya kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang saya kerjakan itu semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan pribadi saya, untuk Tuhan. Sehingga saya ingat dalam Kolose 3 ayat 23, ayat yang begitu terkenal, ya. Dalam bahasa sanggenya bicara begini, whatever you do, ya, apapun yang kamu lakukan, walk at it with all your heart, ya. Lakukan segala sesuatu dengan hatimu. Terjemahan mengatakan dengan semangat, antusias, ya. As working for the Lord, ya, not for men, not for people, ya. Pesannya seperti itu, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, ya, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wah, ini dahsyat sekali, saudara yang terkasih. Ya, kita diajak bahwa ayo kita melayani, ya, melayani dengan hati, ya, dengan segenap hatimu itu loh dalam melayani. Dan kamu tahu apa yang kamu kerjakan itu hanya semata-mata untuk Tuhan. Ya. Kalau kita melayani nggak muncul dari hati, ya, bukan dari hati, bukan dengan segenap hati. Yang muncul apa? Yang muncul adalah keluh kesah. Kalau kita melayani bukan dengan segenap hati, saudara hati, akan muncul yang namanya apa? Keluh kesah mengerjakan layanan. Akan muncul namanya apa? Gerutu-gerutu ketika kita melayani. Ketika kita melayani bukan dengan segenap hati, akan muncul namanya ya, seperti sumut. Itu yang akan muncul. Kalau kita motivasi kita melayani bukan dengan segenap hati,
menceritakan pengalaman Wahyu bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menunjukkan penglihatan. Dia mengatakan, saya mengerjakan ini, saya menginjili Cornelius, saya memenangkan Cornelius. Tuhan perintahkan saya ke rumah dia, bukan untuk saya. Kalau saya mikirin untuk saya, ya, saya tahu saya akan dibenci banyak orang. Ya, orang-orang Yahudi akan membenci saya karena saya bergaul dengan Cornelius, orang bukan Yahudi. Kalau untuk kepentingan diri saya kerjakan itu. Saya nggak berani kenapa? Saya akan siap dibenci oleh orang Yahudi. Karena saya telah melanggar namanya syariat Yahudi. Saya nggak boleh berteman dengan orang non Yahudi. Tetapi luar biasa ya, Petrus itu dengan rendah hati. Sulit memang gampang mengunjungi rumah orang non Yahudi. Nggak gampang dalam konteks itu, nggak gampang. Ya, apalagi masuk bertamu ya ke rumah orang non Yahudi itu nggak gampang pada waktu itu loh. Ya, itu menjadi perkara besar. Mungkin menurut kita itu ringan biasa, enggak. Itu menjadi suatu hukum. Ya. Makanya itu heboh sekali di Yerusalem, di Yudea itu heboh sekali. Ya, tentang tindakan dari Petrus ini. Ya. Tindakan dia masuk ke rumah Cornelius. Ya, itu suatu tindakan yang sangat dibenci oleh orang-orang ini. Tetapi syukur pada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Petrus tahu, ya, apa yang dikerjakannya itu adalah dari Tuhan. Sekalipun dia dibenci, dia tahu dia akan dibenci. Ya. Ada orang akan berselisih pendapat dengan dia, orang Yahudi. Bahkan teman-teman rasulnya mungkin akan berselisih pendapat, ya. Nanti pasal-pasal selanjutnya, teman-teman para rasul akan komplain juga dengan dia kok. Ya. Ada beberapa rasul yang komplain dengan dia karena tindakan-tindakan dia, ya, kepada orang menginjili orang-orang non Yahudi, ya, komplain, sesama pendeta komplain, ya, sesama hamba Tuhan komplain, ya, itu ada pasal-pasal selanjutnya. Kita mulai belajar apa? Kita dipanggil sebagai jemaat, ya, sebagai jemaat kita ketika kita ada di lingkungan gereja, di komunitas gereja, kita tidak hanya berhenti menjadi jemaat yang mendengar firman, enggak, sudah. Ingat panggilan kita juga adalah apa? Melayani. Panggilan kita sebagai orang percaya, ya, tidak hanya duduk dia menjadi penonton, enggak. Kita dipanggil dalam sebuah gereja untuk saling melayani satu dengan yang lainnya. Itulah gereja. Ya. Jadi kalau saudara di gereja hanya menjadi penonton, ayolah libatkan diri saudara untuk melayani Tuhan. Ya. Karena Yesus turun, ya, dari surga ke dunia untuk apa? Melayani Tuhan, bukan untuk dilayani. Ya, panggilan kita adalah melayani. Tetapi gereja-gereja zaman sekarang dipanggil itu apa? Jemaat, ya, dilayani. Ya. Dengan apa? Dengan para artis-artis, ya, dengan segala macam ya atribut, ya, dengan segala kemewahan, dengan segala, ya, pencahayaan segala macam. Ya, karena jemaat hari ini, ya, jemaat yang apa? Yang rindu dilayani, ya, itu, ya, jauh dari panggilan saudara kita. Hingga saudara kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Demikian juga kita dipanggil untuk melayani. Apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah, ya, untuk Tuhan. Artinya bahwa terkasih bahwa dasar pelayanan kita, apa sih dasar pelayanan kita? Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dasar pelayanan kita, ya. Dasar pelayanan kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara-saudara terlibat dalam melayani Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk pendeta mau melayani, bukan untuk gembala mau melayani. Itu panggilan saudari. Panggilan saudari kita terlibat melayani. Untuk siapa? Untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berpusat pada Kristus, menjalankan amanat Kristus. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang siap berubah serupa dengan karakter Kristus. Ya. Dan gereja, ya, gereja yang bertumbuh adalah, ya, gereja yang mewujudkan, ya, kasih Kristus di dalam persekutuan itu.
Sehingga kerinduan kita, ya, gereja ini ya seperti visi, kalau Pak Joko punya visi Indonesia emas 2045. Karena gereja juga tidak salah juga, kita punya visi ini jadi gereja bagus. Jadi gereja yang sehat, ya. Dan gereja berpenyakit, tetapi gereja yang sehat. Ya, gereja yang sehat, ya, menjalankan apa? Pesan Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk gereja yang Tuhan. Apa pesan Tuhan? Sudah jelas. Ada 3, ya. Marturia, apalagi penginjilan, apalagi diakonia, ya, melayani dengan sosial, koinonia, persekutuan, komunitas. Jadi gereja bukan tempat kumpul-kumpul, ya. Keluar sana, marturia, bersaksi, ceritakan, sebagai Petrus ceritakan tentang Kristus. Ya. Tidak hanya marturia, diakonia. Ada orang-orang yang dibantu, gereja turut berperan untuk itu. Gereja punya peran, ya, punya tanggung jawab. Ketika ada orang-orang di lingkungan kita, siapapun itu, ya, tiba-tiba di telepon, ya, saya mendengar di televisi, melihat di televisi, kasihan sekali, ya, seorang ibu mencuri, ya, di minimarket, di Alfamart, mencuri. Yang ketika polisi datangi, kenapa? Keluarga ya, sama sekali tidak punya uang, sama sekali tidak punya uang. Ya, mengerikan juga. Kenapa dia mencuri? Karena sama sekali, betul-betul itu, ya, sudah nekat banget disampaikan. Sehingga, ya, polsek setempat akhirnya memberikan sumbangan sembako. Saudara, kalau itu tidak terjadi di lingkungan masyarakat kita, kalau itu terjadi, gereja malu. Gereja kita akan malu. Kalau kita lihat di televisi, ya, di lingkungan gereja itu, ya, ada orang yang mati kelaparan. Di mana peran gereja? Ada 3 fungsi gereja. Panggilan gereja, nah, marturia, diakonia, ya, koinonia. Gereja bukan tempat kumpul-kumpul. Gereja bukan tempat kongko-kongko makan mie, enggak sebatas itu. Tapi gereja dipanggil untuk menjalankan amanat. Ya, itu yang kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga pesan Tuhan, ya, hati Tuhan, isi hati Tuhan boleh tersampaikan, ya, menjadi terang, menjadi barang terang dunia. Oleh karena itu apa? Mari kita buang, ya, setiap perbuncingan, gosip, buang ke laut dalam nama Yesus. Gereja harus terus bertumbuh ke arah Kristus. Karena dasar pelayanan itu Kristus kok. Ya. Dasar pelayanan gereja bukan pendetanya. Dasar pelayanan gereja bukan gemaranya. Dasar pelayanan kita gereja adalah Kristus. Dan kita mau menjalankan apa yang menjadi pesan-pesan Kristus, ya, dalam kehidupan kita. Tidak hanya gereja, kita juga orang-orang percaya. Siapa gereja? Kita adalah gereja, ya. Gereja tidak hanya bicara tentang organisasi gereja, tapi gereja sebenarnya adalah coba orangnya, ya. Di mana kalau saudara berada, tetap saudara dipanggil marturia, koinonia, ya, diakonia. Ya, semua kita menjalankan. Petrus menjalankan, ya, menjalankan apa yang Tuhan pesankan kepada dia. Artinya apa? Petrus mendasari pelayanannya, mendasari tindakannya itu, ya, semata-mata untuk Tuhan di dalam kehidupan dia. Saya kira ini menjadi pembelajaran luar biasa bagi kita hari ini, bagi gereja kita. Ya, kita sebagai orang percaya, ya, pada zaman now sekarang ini, ya, mari kita bersama-sama untuk menjadi gereja yang berpusat pada Kristus. Kalau gereja berpusat pada Kristus, berarti dia akan menjalankan fungsi-fungsi gereja itu, menjalankan amanat agung Kristus itu dalam keberadaan. Yang kedua, Bapak Ibu dan kasih tahu, bagaimana Petrus merespon, ya, merespon isu-isu yang berkembang pada waktu itu. Pada ayat keempat dikatakan, tetapi Petrus menjelaskan, ya, segala sesuatu, apa dikatakan? Berturut-turut, saudara. Ya.
Tadi saya sudah singgung dikatakan bahwa Petrus menjelaskan mengapa dia berada di rumah Kornelius. Petrus menjelaskan secara berturut-turut. Artinya apa? Petrus menjelaskan secara kronologis kepada jemaat pada waktu itu, ya, secara terang-terangan semua yang telah terjadi, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dilakukan kepada Kornelius, ya, dia ceritakan semua. Karena apa? Karena Petrus tahu loh, ini luar biasa ya, Petrus ini, ya, seorang beriman yang luar biasa. Karena Petrus tahu kalau dibiarkan, ya, isu-isu berkembang akan menjadi bola liar. Kalau dibiarkan isu-isu berkembang itu akan menjadi gosip, itu akan menjadi gibah, itu akan menjadi perguncingan. Sehingga Petrus tahu, saya harus menjelaskan ini. Saya harus menjelaskan ini, ya, kepada jemaat di Yudea. Apa yang telah saya lakukan? Ya. Dia menjelaskan secara kronologis. Begini loh, dari awal, pertengahan hingga akhirnya dia ceritakan semua. Karena Petrus tahu, karena dia beriman. Kalau dia tidak menjelaskan secara kronologis, secara terang-terangan, secara belak-belakan, secara keseluruhan, ya, tidak akan menjadi bola liar. Ya, itu akan menggoncang pertumbuhan gereja di Yerusalem dan juga di Yudea. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja, memang terlalu mudah mengkritik, saudara. Ini terjadi di gereja, tapi bukan di gereja yang lain. Terlalu mudah kita mengkritik sebuah pelayanan daripada kita terlibat langsung dan memberikan sumbangsi. Ya, saya melayani berapa gereja dulu, ya, berbagai macam karakter. Gereja etnis Tionghoa saya layani, gereja etnis Batak, ya, saya layani. Ya, tetapi selalu saya melihat ada orang-orang yang mengkritik. Ketika dia dilibatkan, dia tidak mau. Saya lihat kronologisnya, apa sih yang dikerjakan di gereja ini? Tidak ada. Tetapi saya mencatat, terlalu banyak mengkritik daripada memberikan sumbangsi. Waduh, saya bilang, memberikan juga ya. Saya berharap kita tidak menjadi orang-orang seperti itu. Kita berlomba-lomba memberikan, melibatkan diri kita dan memberikan sumbangsi kita. Apa yang saya sumbangsi? Saya berikan. Saya mau terlibat, saya mau Pak Pendeta, aku mau terlibat, apa yang mau masih kurang banyak? Aku mau terlibat di sekolah minggu, apa lagi? Terlalu banyak pelayan, saya berulang kali katakan, terlalu banyak pelayan di gereja ini, Bapak Ibu, terlalu banyak. Ya, saya juga masih kekurangan tim kunjungan, terlalu banyak. Saya mau berapa daftar? Ya, guru-guru sekolah minggu juga masih ada lowongan kok. Ya, pembina pemuda juga masih ada lowongan pembina pemuda. Kita butuhkan banyak pelayanan, tim-tim kunjungan, ya, kunjungan orang di luar jemaat. Kita juga perlu tim itu, menjauh ke orang-orang, ya, non Yahudi lah istilahnya, ya. Kita juga butuh tim penginjilan. Aduh, terlalu banyak kalau saya jabarkan. Ya. Kalau kita semua terlibat dalam pelayanan, saya kira tidak pernah ada kritik di gereja. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk asik melayani. Wah, itulah gereja yang saya impikan. Itulah gereja yang saya impikan. Menjadi gereja yang berdampak sangat luar biasa. Menjadi gereja yang sehat, ya, seperti Petrus, ya, dirikan. Ya, ayo kita libatkan diri kita, memberikan sumbangsi, berlomba-lomba membangun, ya, terlibat, berlomba-lomba terlibat. Komisi sekolah ini, pada komisi pria, gitu ya, ada komisi wanita, ada komisi apa lagi? Ada komisi pemuda yang nanti sudah masuk 60 tahunan, saya kira komisi, ya, usia, ya, sehingga apakah Petrus tahu kalau dia diamkan masalah ini, kalau dia diamkan masalah perselisihan ini, kalau dia diamkan masalah dia ke rumah Kornelius, ini akan menjadi bola liar yang akan menginjil Kornelius. Dan kita akan lihat pada akhirnya, ya, jemaat yang mendengar itu dikatakan
gitu ya Petrus ya. Oh gitu ya. Kita pun baru tahu. Kita pikir berita Injil hanya untuk kita orang Yahudi. Tapi setelah kamu menjelaskan itu, akhirnya kami mengerti bahwa Injil sehingga Petrus menyampaikan penjelasannya. Jadi jika Allah memberikan karunia kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya pada Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Bagaimana aku mencegah ini? Artinya Bapak Ibu terkasih, Petrus mengingatkan tentang karunia rohani. Tadi kita sudah baca ya, ada berbagai macam karunia rohani yang diturunkan, yang dikaruniakan Tuhan bagi gerejanya, bagi umatnya. Ya. Ada karunia memberi, karunia memberikan tumpangan, karunia berbahasa roh ada. Ya. GKI tidak menolak karunia berbahasa roh. Tapi kita baca lagi tentang kitab Korintus, syarat-syarat tentang berbahasa roh harus ada penterjemahnya, kan begitu ya. Kita tidak melarang, ya. Kita percaya tentang bahasa roh, tapi kita lihat lagi penjelasannya, ya. Apakah betul itu berbahasa roh? Ya, ada orang-orang yang punya karunia menerjemahkan juga bahasa roh itu. Ya. Dan dalam Efesus pasal 4 dikatakan Tuhan juga mengaruniakan. Tuhan juga mengaruniakan dalam Efesus pasal 4 ayat 11, ya. Tuhan berikan karunia, rasul-rasul, nabi-nabi. Memang zaman sekarang rasul-rasul yang tidak ada lagi. Tetapi fungsi-fungsi jabatan itu masih ada zaman sekarang. Tetapi jabatan itu ada lagi. Ya. Jadi kalau ada gereja tertentu yang masih pakai rasul-rasul, sekiranya tidak anggota dia. Kalau ada gereja tertentu mengatakan gembala kami ada seorang nabi, gitu. Saya kira tidak anggota dia. Karena jabatan rasul, jabatan nabi sudah tidak ada lagi. Tapi fungsi-fungsi itu masih ada. Fungsi nabi ada, menegur, mengkonseling jemaat-jemaat yang hidup dalam dosa. Jabatan rasul udah nggak ada lagi. Tapi fungsi kerasulan masih ada, memenangkan jiwa-jiwa, memberitakan Injil. Ya. Itu merupakan fungsi-fungsi kerasulan. Nabi-nabi, apalagi pemberita Injil. Jelas sekali, evangelis ya, penginjil turun ke daerah-daerah, pemberita Injil, gembala ini karunia rohani, pengajar ya, itu karunia rohani. Petrus mengingatkan tentang karunia rohani, ya, karunia dari Tuhan. Pada terkasih dalam Tuhan, gereja akan begitu indah kalau setiap jemaat tahu karunia rohaninya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Bapak Ibu tahu karunia rohaninya? Ya, saya kira kita perlu di kuesioner ya. Kita harus tahu loh karunia rohani kita apa. Kalau kita nggak tahu, kita akan mengerjakan karunia rohani orang, kita. Ya. Kadang-kadang ya kita mengerjakan ya tentang pengembalaan, itu bukan panggilanmu. Itu bukan karuniamu. Jangan coba-coba ya mengerjakan apa yang sedang dikerjakan gembalamu. Ya, nanti akan ngawur nanti. Itu kan karunia rohani. Itu karunia rohani. Pengajar ada yang Tuhan utus untuk mengajarkan secara khusus. Ya, kalau tiba-tiba kita menjadi pengajar nggak belajar, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Kalau kita mengajar tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Itu Bapak itu mengajar kok begitu ya? Bisa nggak mengajar ini? Dia kira dia sudah sarjana komunikasi, dia bisa ngajar. Ya? Dia pikir begitu. Tetapi bukan karunia dia mengajar. Bukan karunia, tapi dia ambil. Dia tidak punya karunia pengembara, tetapi dia ambil coba-coba untuk menggembalakan. Ini karunia rohani kok. Ini karunia rohani yang Tuhan turunkan. Ya. Oleh karena itu begitu indah sekali jika kita masing-masing menjalankan peran kita loh. Ini gereja yang betul. Gereja yang sehat, gereja bertumbuh. Ketika jemaat itu tahu peranannya masing-masing, tahu tarikannya masing-masing,
Kalau ada orang dipanggil sebagai seorang guru Allah, ya kerjakan tugas kau sebagai seorang guru Allah. Ya, itu menjadi evaluasi kita juga, evaluasi saya pribadi. Ya, kalau tugasmu di Pak itu apa itu? Ada karunia yang memberi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih, kalau ada yang suka memberi, saudara nggak usah komplain. Nggak usah komplain. Karena kadang-kadang itu karunia rohani loh memberi itu karunia rohani. Ya. Jangan, tidak usah dibiasain, nggak bisa, itu karunia rohani loh. Ya. Tapi kadang-kadang kita kok begini sih? Iya, itu bukan karunia rohani untuk memberi. Itu dia punya karunia rohani memberi. Jadi jangan dihambat, biarkan bisa berikan tumpangan. Nggak bisa semua orang berikan tumpangan. Orang nginap di rumahnya itu nggak semua orang bisa. Itu karunia rohani loh. Ya, memberikan tumpangan itu karunia rohani. Ya, mau dipaksa-paksa juga, ya nanti orang yang akan yang tinggal di situ akan menggerutu gitu ya. Pakai sejahtera ya. Kenapa? Karena dia ada di tempat orang yang nggak punya karunia memberikan tumpangan. Jangan dipaksa. Jadi ya ketika saya ada nanti suatu kali kelak ketika ada hamba Tuhan atau mahasiswa yang praktek-praktek, saya akan melihat jemaat mana yang punya karunia ini. Karena kalau saya salah menempatkan, ya orang itu tinggal di situ, ya nanti akan ada kekacauan, muncul namanya tidak ada sejahtera. Ini orang sudah nginep, sudah tumpang, bangun kek. Bukan cuci piring, gue sengaja tidur begitu. Gue sengaja tidur siang-siang. Kok pengen tahu dia bangun apa enggak ya? Ya. Terus dia bangun tiba-tiba, ya ampun, masih tidur juga. Masih tidur ya. Piring berantakan ini, mau nempel gitu ya. Nah, itu tanda-tanda nggak punya karunia itu. Ya. Tapi orang punya karunia, dia masa bodoh. Ya. Karena 1 hari 2 hari ya, dia dengan tulus ikhlas. Karena itu karunia rohani, dia bakal komentar, malah dilayani. Gimana Pak tidurnya? Waduh ini luar biasa. Jadi mau saya buatin teh, mau saya buatin kopi, nanti mau kemana? Saya temani, ya mau ke Tanah Abang, saya temani, mau ke ITC, saya temani, malah ajak jalan-jalan. Mau ke Monas kan? Saya ajak. Nah ini karunia. Karunia berikan Tuhan. Jadi saudara kalau saudara baca di kisah Korintus pasal 15 berbagai macam karunia rohani. Makanya cari panggilannya ini, ya. Atau mungkin nanti dari guru sekolah minggu ke muda, ya, kita akan membicarakan ya tentang mencari karunia rohani. Gereja akan begitu indah jika kita masing-masing menjalankan peranannya, ya, menjalankan peranan. Kalau sudah ditunjuk jadi ketua sekolah minggu, jalankan peranannya dengan baik. Kalau sudah ditunjuk jadi ketua komisi pemuda, pria, wanita, jalankan, ya, jalankan peranannya dengan baik. Itu bagian dari karunia rohani juga. Ya, ditunjuk menjadi anggota majelis, jalankan peranan itu. Ya. Jangan ambil peranan orang lain, nanti bisa kacau. Ya. Jangan ambil peranan lain. Kalau saya ambil peranan, ya Ibu Diana sebagai bendahara, kacau nanti. Tiba-tiba saya ikutan gitu. Ini aduh kacau. Karena saya nggak punya talenta hitung uang. Saya punya talenta menerima, ya menerima uang. Jadi itu mas saya pusing. Ya. Kalau talenta itu saya pusing. Ya. Tapi kalau talenta yang lainnya ada. Tapi kalau begitu indah gereja, ketika peran kita masing-masing kita jalankan, jangan ambil peran orang lain. Apalagi mengambil karunia rohani yang sudah Tuhan karuniakan bagi dia, khusus bagi dia. Tidak semua orang bisa mengajar, tidak semua orang bisa mengajar. Itu punya talenta. Ya, saya pernah mengajar, TK. Tidak semua orang bisa mengajar anak TK, tidak bisa semua orang. Tidak bisa semua orang bisa mengajar anak remaja. Ya, punya karunia. Tidak semua orang bisa mengajar ya para usia indah. Tidak semua hamba Tuhan bisa mengajar usia indah. Tidak semua hamba Tuhan. Itu juga punya talenta secara khusus itu. Ya, bisa mengembangkan ya para
masuk dalam usianya, itu nggak sembarangan masuk dalam namanya kalah. Dan Petrus peringatkan kepada jemaat pada waktu itu, ya, kalau Yohanes membaptis dengan air, ya, dalam perayaan Pentakosta, ya, kita dibaptis dengan Roh Kudus. Siapa bisa mencegah dia? Siapa bisa mencegah dia? Karena itu Bapak terkasih dalam Tuhan, pesan dari firman Tuhan hari ini kita boleh belajar bahwa mari kita melayani dengan segenap hati kita, ya, dengan segenap hati kita untuk Tuhan, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Kalau ada masalah-masalah dalam, ya, kehidupan kita dalam bergereja, ya, mari kita jelaskan secara gamblang, ya, kita jelaskan, ya, jangan dibawa kemana-mana. Kita kita selesaikan dengan baik-baik. Dan Petrus mengingatkan akan karunia rohani yang Tuhan berikan. Artinya apa? Petrus menjalankan karunia rohani dia untuk menginjili orang banyak. Ya, dia menjalankan pesan-pesan. Ini juga mengingatkan kita dalam bergereja. Mari kita menjalankan peranan kita masing-masing. Saya akan menjalankan peranan saya sebagai seorang pembawa. Ya, sebagai seorang penginjil, jalankanlah panggilan kamu. Ya, jalankan. Jangan coba-coba mengambil peranan-peranan lain. Karena sudah mulai ngantuk, saya akan selesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Berkasih kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang terus menggugah kehidupan kami agar semakin hari semakin bertumbuh dalam kebenaran firman. Syukur untuk pembelajaran pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya. Kiranya firman yang kita dengar dan bisa kita terima dan menjadi pedoman bagi hidup kita sehari-hari. Tiba saatnya siang hari ini kita akan memberikan yang terbaik. Dan yang bertugas adik Keisha dan adik Fanya, saya minta tolong untuk ke depan. Sebelum kata persembahan diedarkan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini kami boleh ada di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun ya Bapak. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Engkau berkati persembahan ini agar bisa menjadi berguna bagi gereja-Mu ini Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi, kiranya Engkau memberkati, dan juga berkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Bapak, agar Engkau dapat menggantikan berkat kali ganda Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama saja kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian karena Tuhan sayang padamu. Tuhan
syafaat yang bertugas Ibu Diana, namun beliau tidak ada. Saya minta tolong kesediaannya Ibu Popi Patikawa untuk menggantikan. Kita mohon atas seluruh Tuhan menjawab doa. Pada siang hari ini kami akan menanyakan sesuai dengan talenta yang sudah Kau berikan bagi kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala Sidang Kami, Bapak Pendeta Lakukan dalam setiap tugasnya, rumah tangganya, Tuhan Yesus Kau berkati keluarga ini, cukupkan segala kebutuhannya ya Tuhan. Berkati pendidikan anak mereka yang berkati omong yang dengan setia berada dengan mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami, untuk pendidikan mereka dari TK sampai ke pasca sarjana. Tuhan Yesus Kau memberkati, berikan hikmat kepintaran bagi mereka ya Bapak, dan segala dana yang mereka butuhkan untuk pendidikan mereka dalam nama Yesus Bapak Kau sedia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat yang belum mendapat pekerjaan. Mari Bapak berikan pekerjaan itu bagi mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Bapak dengan diam-diam di tempat ini mereka menaikkan doa mereka. Bapak dengar, dan tepat pada waktunya Bapak akan menjawab setiap permohonan mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Bapak berkati jemaat laut Tuhan, jaga dan lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Bapak, dan jauhkan dari segala tipu daya iblis Tuhan yang memegang mereka. Dan yang di laut, tepat pada waktunya Bapak akan menghantar mereka untuk kembali pulang bertemu dengan keluarga. Kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang akan terus senantiasa mencukupi kebutuhan kami di tempat ini ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa untuk lingkungan di tempat ini, depan, belakang, samping, kiri, kanan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah gereja kami di tempat ini menjadi berkat untuk lingkungan di mana kami beribadah. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk majelis DKI Jabar Banten. Tuhan Yesus memberkati apapun kegiatannya
majelis daerah ini Tuhan Yesus Engkau memberkati. Dan kiranya apa yang sudah mereka program bisa berjalan dengan baik. Setiap komisi-komisi ya Tuhan, kiranya semua itu bisa berjalan dengan baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk acara kami kaum wanita ada ibadah padang pada tanggal 28 di Kebun Raya Bogor. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mempersiapkan kami kaum wanita Esther supaya pada waktu hari kami semua dengan tubuh yang sehat kami bisa mengikuti acara ibadah padang ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Dan kami juga mau menyerahkan untuk kegiatan kami ya Tuhan, sepekan ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, doa, KTB dan kebaktian rumah tangga, pemuda, remaja dan kaum wanita hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Bapak memberkati setiap komisi-komisi yang sudah ada di gereja kami ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Juga mau berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpul. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati setiap tangan yang sudah memberi, walaupun yang belum Tuhan Yesus sudah memberkati. Biarlah di minggu depan mereka bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Bangsa dan negara kami ini dan kami bersyukur untuk tim altar yang sudah melayani pada pagi sampai menjelang siang ini ya Tuhan Yesus. Terus memberkati mereka ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Ya, kami menyerahkan Diana ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus terus memberkati Diana ya Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Tuhan selalu mengalir ya Tuhan untuk Ibu Diana dan keluarganya ya Allah. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Bapak yang baik ya Tuhan. Kami yang jauh daripada sempurna dan kami percaya Bapak menyempurnakan ya Tuhan. Dan kami percaya Bapak mendengar setiap permohonan doa kami yang bernaikan hanya melalui satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Siang hari ini saya akan membacakan jadwal ibadah sepekan September dan Oktober 2023. Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 7 malam ibadah doa tempat di gereja, pembawa firman Bapak Matias dan MC Ibu Yeni. Kamis tanggal 28 September KTB diliburkan. Oleh Bapak Eko, pembawa firman Pendeta Labuhan, MC Busi Bolon, musik Bapak Franky, doa Ibu Justina dan Pudi Ibu Oli. Hari Sabtu tanggal 30 September 2023 jam 4 sore ibadah Komisi Wanita, tempat di Pontianak. Pembawa firman Ibu Justina, MC Ibu Yeni, doa Ibu Desa kita, Pundi Ibu Rahel. Kemudian di hari yang sama tanggal 30 September ada ibadah Komisi Pemuda pukul 17.30. Pembawa firman Bapak Pendeta Labuan Sitorus dengan tema bersatu bukan pekerjaan Tuhan. Dengan nas terambil dari Rasul 11 ayat 19-30. WL-nya Saudara Victor dan musik Saudara Joshua. Hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pukul 7.30 ibadah sekolah minggu bertempat di gereja. Pembawa firman Kak Febri dengan tema bersatu melakukan pekerjaan Tuhan. Nats Kisah Para Rasul 11 ayat 19-30. MC Kesia, musik Daniel dan untuk kelas pra remaja Ibu Dea. Di hari yang sama tanggal 1 Oktober 2023 pukul 9.30 ibadah raya Minggu. Pembawa firman Ibu
Justina. Tema bersatu melakukan pekerjaan Kebaran 11 ayat 19 sampai 30 dengan WL Bapak Ferry, singer saudari Risada Syawita, keyboard Joshua, gitar Satrio, bass Marcel dan drum Kipling. Kesaksian Komisi Wanita Pundi, Ibu Desa Rita dan Ibu Simbolon. Doa Bapak Matias, LCD Kesia, penerima tamu Ibu Simbolon. Keuangan ibadah sepekan tanggal 17 sampai dengan 23 September berjumlah 1.706.000. Ada tambahan lagi, Pak? Bapak Ibu terima kasih, ada beberapa tambahan ya. Terus mengingatkan bahwa kita sekarang akan mempersiapkan Natal ya. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan proposal kepada rekan-rekan yang berkati, silakan ya dapat menghubungi Bapak Matias selaku sekretaris gereja dan sekretaris Natal yang kita doakan. Saudara bisa minta proposal secara fisik atau elektronik ya, melalui WA ya, atau teman-teman yang lain bisa berbagi berkat, silakan dapat menghubungi Pak Matias atau ya, Pak Regi ya sebagai tim ya, ketua pencarian yang dapat menghubungi ya. Untuk ingatkan bahwa Natal kita tanggal 17 Desember ya, Natal umum 17 Desember hari Minggu jam 4 sore ya, kita mempersiapkan. Dan kami terkasih seperti tahun-tahun sebelumnya yang sudah kita laksanakan, minggu depan kita masuk dalam bulan Oktober ya, menjadi bulan budaya ya. Selama bulan Oktober ya, minggu pertama ya dari suku Batak ya, minggu kedua dari Manado ya, campur nanti Manado Sangir ya, bercampur. Minggu ketiga dari Jawa, minggu keempat itu Ambon ya. Jadi minggu kelima kita akan perjamuan kasih ya. Minggu kelima kita akan perjamuan kasih dan perjamuan kudus mengingat hari reformasi ya dunia ya. Dan yang akan memimpin PIC perjamuan kudus, perjamuan kasih adalah BW ya di minggu terakhir. Jadi Bapak Ibu, selama ibadah budaya ini ya, karena minggu pertama itu dari suku Batak, bagi yang merasa orang Batak mohon sumbangsinya ya untuk menyiapkan snack khas Bataknya ya, khas Batak minggu pertama. Nanti Pak Ferry akan tahu jawab semua ya. Ya. Artinya bagi kita ya yang ingin menyumbangkan kue-kue berbagai bahasa ya, snack-snack ringan ya, bukan makanan berat ya, kue snack dari suku Batak ya boleh menyumbangkan ya, gereja. Nanti ada PIC-nya juga Pak Ferry ya sebagai WR bisa ya. Minggu kedua Manado ya, boleh disumbangkan kue-kuenya ya. Jadi gereja tidak mengeluarkan snack selama bulan Oktober ini ya. Kenapa? Cepat berpartisipasi sesuai dengan suku-suku masing-masing ya. Nanti kita akan menikmati dari minggu depan itu Ambon, nggak tahu itu papanya atau apa ya. Tapi kita akan menikmati kue-kue khas dari Ambon, dari Jawa ya. Jadi nanti akan akan dibagi kelompok-kelompok ya, dan kita akan menemukan kue-kue khas sesuai suku masing-masing. Dan minggu terakhir perjamuan kudus, perjamuan kasih ya, yang akan bertanggung jawab PW Esther mempersiapkan konsumsi makan bersama ya. Gereja hanya menyiapkan nasi ya, gereja yang menyiapkan nasi dan air minum, dan PW mempersiapkan lauk pauknya ya. Bapak terima kasih. Kami ada beberapa tambahan tadi menyinggung khotbah tadi. Di bulan Desember kita ada tetap ya, sudah 2 tahun kita lakukan pembagian sembako di tengah-tengah masyarakat. Ya, tidak hanya kali ini tapi sudah 2 tahun kita jalankan. Ini tahun yang ketiga. Kita akan melakukan pembagian sembako kepada masyarakat sekitar gereja. Ya, tidak hanya
keluarga, tapi anak-anak juga dapat. Ya, anak-anak itu dapat snack sumbangsi dari sekolah minggu, diberikan snack ya kepada anak-anak sekitar gereja, dan nanti ada bersyukur untuk. Jadi kita itu iuran-iuran diakonnya itu, saya menyampaikan fungsinya apa sih Bapak Ibu? Ya, walaupun kita 10.000 per bulan itu ada manfaatnya kok. Ya, kalau sakit, jauh-jauh sakit ya, yang amit-amit kata orang asuransi hilang, amit-amit ya Pak. Ya. Kalau sakit, tentunya tim diakonia akan berikan ya persembahan kasih, ya iuran diakonia persembahan diakonianya seturut dengan apa yang sudah tertera. Kalau ada kedukaan, ya tim diakonia akan memberikan juga persembahan diakonia kedukaan, ya. Dan selanjutnya, ya ada sosial kepada orang-orang lansia, ada sumbangsi, ada persembahan kasih yang diberikan setiap bulannya sesuai dengan program mereka. Ya, kadang-kadang juga gereja minta sumbangan kepada diakonia, kas diakonia untuk sosial di tengah masyarakat. Ya, minta sumbangan gitu ya. Untuk apa? Untuk menjalankan fungsi-fungsi gereja ini. Jadi Bapak Ibu jangan takut ya, kita mengelola keuangan gereja dengan baik. Ridho kita nanti ya, mungkin di depan sudah dipasang di situ mading, saudara bisa baca itu laporan keuangan secara detail, beli apa ya, beli apa di gereja, itu kita akan pertanggungjawabkan. Diakonia pun seperti itu, kita akan pertanggungjawabkan. Ya, jangan nanti merasa ini uang saya mana hilang ya. Ya, kita kita kembangkan bagaimana gereja ini ya, dapat memfasilitasi ke dalam, ya, memperhatikan ke dalam dan juga memperhatikan keluar, ya, memperhatikan keluar. Itulah fungsi gereja sesungguhnya. Jadi di bulan Desember ada acara Natal, ya, nyata ada juga acara pembagian sembako. Ya, nanti kalau saudara perlu, monggo silakan. Ya. Tapi dana sudah dipersiapkan kok. Kita dipanggil untuk membagikan saja, ya, berbagi kepada komunitas kita. Saya kira itu saja beberapa pengumuman dari saya. Demikian. Terima kasih Pak Tuhan. Kita tetap dukung terus kegiatan gereja kita. Juga saatnya kita akan menutup ibadah minggu kita. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian. Terima kasih.
Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua.